pangku. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri menyebut timnya meraih kemenangan sakral usai membantai Timnas Filipina U19 di laga perdana Piala AFF U19 2024. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U19 sukses mencukur habis Filipina dengan skor telak 6-0. Menang telak, Indra Safri pun puas dengan Timnas U19 bermain sesuai dengan harapannya melawan Filipina. Dia pun menilai kemenangan itu sakral bagi anak buahnya. Pasalnya, hasil positif di laga pembuka biasanya akan membuka jalan yang lebih mudah bagi mereka untuk kembali berjaya. Apalagi, ada 2 pertandingan berikutnya yang akan dilakoni Garuda Nusantara di fase grup Piala AFF U19 2024. Pertama, tentu kita sebut pertandingan pertama kita lewati dengan baik, dan seperti yang kami rencanakan. Tadi kita meeting bahwa biasanya pertandingan pertama itu ada sakralnya. Sakral dalam arti kata kalau kita bisa melalui pertandingan pertama dengan baik, mudah-mudahan pertandingan kedua, pertandingan ketiga bisa kita lalui dengan baik, kata Indra Safri dalam konferensi pers usai laga Rabu 17 Juli 2024. Setelah menang besar atas Filipina, Jens Raven dan juga kolega bercokol di puncak klasemen sementara grup A Piala AFF U19 2024. Mereka unggul selisih gol atas Timor Leste yang menang tipis 3-2 atas Kamboja di laga pertama. Selanjutnya, tim Merah Putih akan bersua dengan Kamboja. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Juli 2024. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Safri mengakui bahwa ia tidak mau memandang remeh Kamboja. Kamboja merasakan kekalahan dari Timor Leste dengan skor 2-3 pada laga perdana Grup A Asian Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur, Rabu 17 Juli 2024. Uniknya 3 gol Timor Leste ke gawang Kamboja dilesakan hanya dalam kurun waktu 6 menit saja. Indra Safri pun turut menyaksikan pertandingan Kamboja versus Timor Leste secara langsung, yakni di Stadion GBT. Hanya saja, ia melihat pertandingan itu sampai menit ke-41. Saya pikir Kamboja mungkin tim yang bagus. Setelah mereka kalah 3-0 sampai menit ke-30-an, saya langsung berpikir kami harus mewaspadai mereka, kata Indra Safri kepada awak media. Ya, mantan pelatih Bali United itu mengatakan bahwa semua bisa terjadi di sepak bola. Meskipun Kamboja kalah dan juga kemasukan 3 gol dalam waktu 6 menit, tim asuhan Phea Supriyatna itu tetap tidak boleh diremehkan. Sepak bola sangat dinamis sekali. Saya setuju bahwa Kamboja jangan dianggap remeh, kata Indra Safri. Indra Safri pun meminta kepada Doni Tripamungkas dan juga kawan-kawan untuk tetap fokus menghadapi Kamboja. Kemenangan harus didapatkan oleh Timnas U19 Indonesia untuk menjaga asa lolos ke semifinal Asian Cup U19 2024. Sudah menang 6-0 atas Filipina, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri mengakui bahwa permainan anak-anak asuhnya masih belum konsisten. Kepada awak media, Indra Safri menilai itu karena ia melihat jalannya pertandingan di awal babak pertama belum sesuai keinginannya. Timnas U19 Indonesia terlihat kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Filipina di awal pertandingan. Dan gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta pada menit ke-12 lewat aksi Alrian Shah Abdul Manan, yakni usai menerima umpan Doni Tripamungkas. Setelah gol itu lahir, permainan Timnas U19 Indonesia langsung berubah. Jadi, game plan yang kami rencanakan itu belum konsisten. Filosofi yang kami bangun belum kelihatan. Kadang-kadang terlihat, tapi kadang-kadang tidak, ucap Indra Safri. Ya, kata Indra Safri, belum konsistennya permainan Timnas U19 Indonesia itu karena faktor usia muda. Perlu waktu dan juga kesabaran ekstra untuk melihat permainan-permainan yang ia inginkan di usia muda. Indra Safri juga akan terus mengawal kualitas individu pemain agar bisa meningkat. Mantan pelatih Bali United itu mengatakan di babak pertama ia sudah meminta kepada anak-anak asuhnya untuk bermain lebih agresif. Doni Tripamungkas dan juga kawan-kawan diminta untuk bermain menekan di satu sisi lawan pertahanan Filipina. Setelah memanfaatkan itu, Indra Safri menilai para pemain Timnas U19 sudah mulai mengerti. Jens Raven mengakui bahwa ia punya janji ke pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Safri yang belum terpenuhi. Jens Raven telah menjalani debutnya bersama Timnas U19 Indonesia di Asian Cup U19 2024.
Dalam debut tersebut, pemain berusia 18 tahun tersebut berhasil mencetak gol debut pada menit ke-87 saat melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya Rabu 17 Juli 2024. Setelah menjalani debut dan juga mencetak gol, ternyata Jens Reven mengungkapkan bahwa ia masih punya janji atau hutang kepada pelatih Indra Safri. Ya, terkait janji ini pertama kali diungkapkan Indra Safri dalam konferensi pers usai mengalahkan Filipina. Indra membeberkan bahwa Reven berjanji akan mencetak 2 gol. Walaupun Indra Safri bersyukur karena Reven bisa mencetak 1 gol dari 15 menit bermain, namun pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengaku masih menunggu 1 gol lagi dari Jens Reven. Tapi dia janji dengan saya kalau dimainkan akan mencetak 2 gol, ujar Indra Safri seusai pertandingan kepada awak media. Masih saya tunggu 1 gol, ucapnya. Di samping itu terkait hal ini, Jens Reven pun mengakui bahwa ia memang masih memiliki janji yang belum terpenuhi kepada sang pelatih. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri janji akan terus merotasi pemain di timnya selama fase grup Piala AFF U19 2024. Hal ini dilakukan guna menemukan komposisi terbaik dari pasukannya agar lebih siap menghadapi tantangan di babak berikutnya. Walaupun menang telak, Indra Safri memastikan bahwa dirinya bakal melakukan rotasi pemain selama fase grup. Dan hal ini dilakukan agar komposisi pemain yang tepat sudah terbentuk untuk menatap babak berikutnya. Rotasi itu pun akan turut dilakukan pada pertandingan berikutnya melawan Kamboja. Dan laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Belum bisa dibocorin susunan pemain berikutnya, kan kita lagi mencari komposisi terbaik. Jadi di fase grup ini besok kita lawan Kamboja yang tanggal 20, saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain untuk nanti, kata Indra Safri dalam konferensi pers pasca laga. Kita di babak selanjutnya akan tahu siapa sih dari komposisi yang ada, dari pemain 23 yang ada itu siapa sih yang terbaik, dan ini mungkin nanti akan kita jadikan bahan evaluasi untuk mencari tim di babak selanjutnya, imbuhnya. Ya, kendati demikian Indra Safri tak ingin merasa cemawa karena telah bicara soal kelolosan Timnas Indonesia U19 ke babak selanjutnya. Dia ingin pasukannya terus fokus dan juga tak meremehkan Kamboja dan juga Timur Leste pada laga berikutnya. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Safri bahagia melihat 3 dari 6 gol yang bersorang ke gawang Filipina U19 di laga perdana grup A Piala AFF U19 2024 yang dicetak oleh bek atau pemain belakangnya. Hebatnya lagi, 3 dari 6 gol yang dikoleksi oleh skuad Garuda Nusantara ke gawang Filipina diciptakan oleh pemain belakang. 2 gol dibukukan oleh Muhammad Iqbal Gwichangge pada menit ke-22 dan juga 43. Sedangkan 1 gol lainnya dihasilkan oleh Kadek Ariel pada menit ke-29. Indra Safri pun sangat senang 2 beknya itu bisa turut menyumbang banyak gol ke gawang lawan. Karena saking gembiranya, pelatih asal Sumatera Barat itu langsung mengaku sampai memeluk pelatih pertahanan timnya yakni Eko Budianto. Ya, makanya saya tadi 2 kali saya peluk pelatih defense saya, Eko Budianto, dengan 3 gol dari pemain belakang. Tapi yang assist kan pemain depan, jadi sama aja, kata Indra Safri dalam konferensi pers pasca laga. Vietnam meledek kemenangan telak 6-0 Timnas Indonesia U19 atas Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024. Mereka menyebut Timnas U19 Indonesia bisa menang besar karena beruntung terhindar dari grup sulit. Usai laga itu digelar, penampilan Timnas U19 ramai disorot. Netizen beramai-ramai menyampaikan penilaiannya atas aksi pasukan Indra Safri. Banyak yang memuji, ada juga yang malah meledek seperti yang dilakukan oleh sejumlah netizen Vietnam di media sosial. Masyarakat Vietnam ini bahkan menyebut bahwa Timnas Indonesia U19 hanya beruntung saja bisa terhindar dari grup sulit. Alhasil, kemenangan besar dan juga mudah pun bisa diraih Garuda Nusantara. Beruntung bagi mereka kali ini tidak satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Jika tidak, mereka akan menuntut Vietnam dan Thailand ke AFC dan meninggalkan AFF. Fakta 2022, fans mereka mengancam pemain Vietnam karena bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir penyisian grup dan membuat mereka tersingkir. Seloteh salah satu netizen Vietnam dalam kolom komentar unggahan ASEAN Football. Turnamen yang diselenggarakan oleh orang Indonesia adalah lelucon yang paling menyedihkan. Kalian selalu mengambil bagian yang mudah dan menempatkan lawan Anda dalam kerangka waktu pertandingan yang sulit untuk menghancurkan lawan Anda, tulis netizen Vietnam yang lain. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri memberikan komentar terkait tumpulnya Arkan Kakak di lini depan Garuda Muda, yakni saat menghadapi Filipina. Kata Indra Safri, dari awal ia sangat berharap Arkan Kakak bisa mencetak gol, namun nyatanya tidak.
Ya, tidak ada satu gol pun yang dilesakan oleh Arkan Kakak ke gawang Filipina. 6 gol timnas U19 Indonesia dicetak oleh Brace Iqbal Gwi Changge, Brace Arlian Syah Abdul Manan, Kadek Ariel, dan juga Jens Raven. Melihat tumpulnya Arkan Kakak, Indra Safri langsung menariknya keluar pada menit ke-68. Pemain yang bernomor punggung 8 itu langsung digantikan oleh Jens Raven. Saya tadi menunda-nunda untuk melakukan pergantian Arkan Kakak. Saya masih menunggu dia untuk mencetak gol dulu, lalu melakukan pergantian, kata Indra Safri kepada awak media. Ya, lanjut Indra Safri, ia selalu berkomunikasi dengan Arkan Kakak perihal pengasah ketajaman di lini depan. Berbagai macam saran telah diberikan Indra Safri kepada pemain berusia 17 tahun tersebut. Dan Indra Safri mengakui banyak berharap kepada pergerakan Arkan Kakak. Meskipun tidak mencetak gol, Arkan Kakak dinilai bermain bagus karena berhasil mengecoh pergerakan lawan. Kami sering melakukan komunikasi soal sepak bola, terutama mengenai finishing. Tapi di tim ini Arkan Kakak jadi kunci. Dia bisa membuka ruang, dia bisa menahan bola, dan beberapa kali itu dia lakukan, ucap Indra Safri. Lebih lanjut, Indra Safri menilai Arkan Kakak hanya belum beruntung dengan tidak mencetak gol dalam laga semalam. Kendati demikian, Indra Safri tetap yakin Arkan Kakak bisa mencetak gol di turnamen ini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.